Hari Minggu adik-adik, dalam ibadah hari ini kita akan menyambut teman-teman kita yang telah naik dari PA ke PT. Berikut beberapa cuplikan acara penyerahan dari PA ke PT. Halo adik-adik, dengan Yanda Andri di sini ada Kak Monika dari PLK PT. Kita akan melakukan serah terima simbolis dari anak-anak kelas pra-PT. PLK PA akan naik ke jenjang selanjutnya, yaitu ke PLK Persekutuan Taruna. Nah adik-adik, ada dua adik kita, adik Chelsea dan Ales yang akan kita simboliskan serah terima ke PLK PT dan diikuti oleh semua adik-adik kelas pra-PT yang lainnya. Mulai hari ini dan selanjutnya akan ikut dalam Persekutuan Taruna. Adik-adik, pesan dari kakak, bunda, Yanda dari PLK-PA untuk adik-adik sekalian yang sudah naik kelas, tetap rajin beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, patuh kepada orang tua, dan juga selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan yang kalian lakukan. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan simbolis tukar rompi, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dulu dari kakak Monika dari PLK PT. Silakan kak. Oke adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Di sini kakak perwakilan dari Persekutuan Taruna menyambut banget adik-adik dari pra-PT, dari BKPA yang mau masuk ke PT. Pesan-pesan kakak untuk adik-adik, jangan lupa makin rajin lagi nanti di PT. Kalau yang jago main musik, bernyanyi, main drama, menari, itu lebih aktif lagi di PT. Jangan pasif. Di PA udah aktif, tahu-tahu kita di PT jadi pasif. Mungkin itu aja pesan-pesannya. Kami dari Persekutuan Taruna menyambut adik-adik, dan sekarang nonton videonya bukan jam 7 lagi, tapi jam 9, agak siangan, bangunnya bisa siangan dikit. Oke, jangan lupa terus nonton video Persekutuan Taruna di jam 9 pagi. Terima kasih. Adik-adik, mulai dari hari ini dan selanjutnya, adik-adik yang kelas pra-PT akan naik ke PLK PT, dan adik-adik yang kelas TK, kecil A, kecil B, dan kelas tanggung juga akan naik kelas. Nanti akan disesuaikan dengan bunda-bunda wali kelasnya ya adik-adik. Ya, sekian dari kakak, terima kasih. Ya, adik-adik sekali lagi selamat ya untuk sudah naik tingkat ke PLK PT. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ibadah selanjutnya. Terima kasih. Oke adik-adik, sekian cuplikan dari penyerahan PAPT. Kami ucapkan selamat bergabung untuk adik-adik yang baru ikut ke PT. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, berhubung situasi dan kondisi kali ini yang tidak memungkinkan, maka PT hari ini dilakukan secara online. Adapun beberapa pengumuman, yang pertama, untuk persembahan bisa dititipkan ke orang tua dan disodorkan ke gereja. Yang kedua,
Walaupun ibadah ini dilakukan secara online, kakak harapkan adik-adik untuk mengikuti ibadah ini dengan tertib. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Kakak undang untuk adik-adik berdiri dan menyanyikan lagu pembuka yang terambil dari GB 17 Abadi Tak Nampak. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kita akan beribadah ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita masuk ke dalam pelayan firman. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Sekiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan dan mendengarkan sedikit dari firman. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah PKPT ini dari rumah kita masing-masing, tapi setidaknya tidak menyurutkan niat kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Dan berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kakak minta kalian membuka bacaan minggu ini dari kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kakak minta adik-adik untuk berdiri. Kakak akan membacakannya. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di antara seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada Israel,
datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Jika kita melihat judul dari perikop bacaan kita hari ini, di mana mengatakan tentang menyeberangi sungai Yordan. Siapa yang memimpin dan siapa yang diseberangi dan bagaimana caranya akan kakak jelaskan sedikit. Yang menjadi tokoh utama sekaligus yang memimpin bangsa Israel adalah Yosua, di mana arti nama Yosua adalah Allah menyelamatkan. Secara garis besar, kitab ini berbicara tentang bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yosua dikenal dengan hidup taat kepada Allah dan juga dikenal sebagai pribadi yang sabar dan pemberani. Setelah kematian Musa, Yosua dipilih Allah secara langsung untuk menggantikan Musa. Dan sudah pastinya tidak mudah untuk memimpin bangsa, apalagi bangsa besar seperti bangsa Israel. Keraguan, kekhawatiran, dan bahkan kecemasan bisa menguasai Yosua. Tapi Allah sendiri terlebih dahulu menjamin kesetiaan penyertaannya kepada Yosua. Allah tidak membiarkan Yosua memikul tanggung jawabnya seorang diri. Yang harus dilakukan Yosua adalah tetap yakin, kuat, dan teguh hati, dan hidup dengan benar dengan cara mendengar dan mengikuti setiap petunjuk yang diberikan Allah kepadanya. Peristiwa menyeberangi sungai Yordan bukan sekedar tantangan memasuki tanah Kanaan, tetapi juga momen pembuktian kuasa Allah turut bekerja dalam diri Yosua. Untuk dapat menyeberangi sungai Yordan, bangsa Israel harus fokus melihat kepada tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam Lewi, di mana tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah yang penuh kuasa. Selain itu, bangsa Israel harus menguduskan diri, di mana hal ini adalah syarat utama bagi mereka untuk menyaksikan bahkan mengalami kasih dari kuasa Allah. Ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan setelah mendengar kisah dari Yosua tadi. Yang pertama, kunci keberhasilan dari kepemimpinan Yosua terhadap bangsa Israel adalah keyakinan pada Allah dan firman-Nya.
di mana jika adik-adik bisa melakukan hal yang sama seperti yang Yosua lakukan, kakak yakin dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam pergaulan, akan selalu dalam penyertaan Allah. Dan keberhasilan menurut kacamata Allah dapat kalian raih. Karena Allah yang kita yakini dalam iman adalah Allah yang hidup, hadir, dan berkuasa. Yang kedua, Allah akan selalu menjamin penyertaan dan pertolongannya yang berlaku tanpa batas waktu, di mana adik-adik harus menyadari kehadiran dan kuasa Allah, di mana Allah akan selalu setia dan tidak ikat janji kepada anak-anak yang dikasihinya, yang sudah barang tentu adik-adik dapat mewujudkan dalam sikap sedia mendengar dan taat melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, adik-adik tidak boleh meragukan kuasa Allah dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Karena seperti Yosua, jika Allah sudah memilih secara langsung, tidak ada yang dapat mematahkan keraguan akan kuasa. Adik-adik bisa melihat di ayatnya yang ketujuh. Adik-adik mungkin bertanya, apa sih tabut perjanjian itu? Tabut perjanjian adalah peti suci yang dibuat oleh orang Israel zaman dulu sesuai dengan perintah Allah. Allah sendirilah yang merancang tabut itu. Tabut ini berisi kesaksian, yaitu 10 perintah yang ditulis pada 2 lempeng batu. Adik-adik bisa melihat gambarnya sesuai dengan yang tertera di layar. Tabut perjanjian inilah yang digunakan bangsa Israel dengan kepemimpinan Yosua untuk dapat menyeberangi Sungai Yordan. Jika kakak boleh mengatakan, semboyan atau moto yang tepat adalah bersama Tuhan aku bisa. Bisa apa? Yang pertama adalah bisa dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan hidup yang ada, terutama dalam masa pandemi corona ini. Dengan selalu mengikuti protokol yang ada, kita pasti bisa melewati masa ini yang sudah pastinya bersama dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan saja. Baiklah adik-adik, sebelum kakak mengakhiri ibadah ini, kakak ada pertanyaan buat adik-adik. Coba adik-adik tuliskan bagaimana tekad kalian untuk hidup meneladani Yosua dalam menghadapi tantangan yang ada. Adik-adik bisa mengumpulkan jawabannya pada minggu malam ini, paling lambat jam 9, dan bisa dikirimkan di grup lain. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan pada minggu hari ini. Sekiranya apa yang adik-adik dengarkan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah adik-adik, mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan doa yang juga sekaligus kita masuk dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa Kami. Mari kita satu doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Sekiranya apa yang dapat hamba-Mu bagikan dan apa yang adik-adik dengar dapat berguna buat kehidupan sehari-hari. Sekiranya Tuhan Yesus juga masih menyertai pada PKPT ini sampai akhirnya. Menyambung doa ini, kami ingin berdoa juga buat firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sekiranya apa yang baru kita dengar dapat bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana bangsa kami masih berjuang dalam menghadapi pandemi corona ini. Sekiranya pandemi ini dapat segera berlalu dan kami semua dapat beraktivitas kembali dengan normal. Kami juga ingin berdoa buat adik-adik kami yang masih belajar secara online. Sekiranya dengan sistem baru ini
tetap dapat membuat mereka semakin giat belajar. Begitu juga kami ingin berdoa buat gereja kami, sekiranya Tuhan Yesus selalu dapat menyertai dan memberikan kesehatan buat pendeta, beserta penatua, dan diaken, dan para pengurus dan pelayan yang lainnya. Tidak lupa juga kami berdoa buat Pelkat PT, sekiranya Tuhan Yesus juga dapat memberkati, sehingga segala program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Kita aminkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan diambil dari GB 39, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan tunggal tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri dan memasuki doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tadi kami sudah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan agar berguna bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu saja kami selalu berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita berdiri. Kita bernyanyi nyanyian penutup yang terambil dari EB 107. Ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, berdoalah tetap di dalam kuasa Roh Kudus, engkau dibimbingnya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Adik-adik sekalian, marilah kita akhiri ibadah Pelkat PT ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekarang kami semua akan kembali melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Tuhan akan selalu menyertai kami, dan buat firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar, sekiranya dapat bertumbuh dalam hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.